Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi perkembangan penyaluran bansos. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini penting untuk saya sampaikan mengenai fenomena saldo Rp600.000 masuk 2 kali ke KKS ya. Jadi ada yang bilang katanya pas dicek kartu KKS-nya itu ada saldo yang masuk sebesar Rp600.000 tetapi double 2 kali ya. Ini perlu saya sampaikan ya, ini saldo apa kayak gitu kan ya. Banyak keluarga penerima manfaat KPM melaporkan adanya saldo Rp600.000 yang masuk 2 kali ke kartu KKS mereka, terutama melalui Bank BNI ya. Ini terutama yang KKS dari Bank BNI ya. Saldo tersebut bukanlah satu jenis bantuan yang cair 2 kali, misalnya PKH cair 2 kali, itu bukan ya. Ini bukan, melainkan kombinasi dari 2 bantuan yang berbeda. Jadi PKH-nya 1 kali, PPNT-nya 1 kali ya. Kemungkinan besar KPM tersebut adalah penerima PKH plus PPNT. Saldo Rp600.000 pertama berasal dari komponen PKH seperti lansia atau disabilitas. Dan saldo Rp600.000 berikutnya adalah bantuan PPNT. Jadi bukan PKH-nya 2 kali, terus PPNT-nya 2 kali, itu bukan ya. Ini perlu digarisbawahi. Tidak ada pencairan ganda untuk anggaran yang sama karena anggaran tahun sebelumnya sudah ditutup dan kembali ke kas negara. Jadi ini jelas. Untuk sekarang ini tidak ada pencairan ganda karena yang kemarin itu sudah ditutup dan kembali lagi ke kas negara. Terus informasi yang berikutnya ini mengenai validasi KPM baru ya, PKH dan PPNT murni. Ini juga penting untuk saya sampaikan. Pemerintah melakukan penggenapan kuota nasional 10 juta KPM PKH dan 18 juta KPM PPNT ya. KPM PPNT murni bisa mendapatkan bantuan PKH disebut PKH validasi. Terus sebaliknya, KPM PKH murni juga bisa mendapatkan bantuan PPNT disebut PPNT validasi. Terus cara cek dasil dan status penerima ini juga penting karena banyak juga yang sekarang tiba-tiba dasilnya naik, yang tadinya masuk dasil 1 sampai 4 ya. Tetapi pas dicek itu sekarang dasilnya naik menjadi dasil 5 dan dianggap cukup. Akibatnya untuk bansos PKH sama PPNT-nya dicabut ya. Tetapi masih tercover sama bansos KIS PPI ya. Bagi KPM yang bantuannya belum cair ya, ini dengarkan, disarankan untuk mengecek status melalui situs resmi Cek Bansos Kementerian Sosial ya, .go.id atau cekbansos.kemensos.go.id ya. Menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Pengecekan berbasis NIK diklaim lebih akurat untuk mengetahui apakah seseorang masuk dalam desil 1 hingga desil 4. Jadi ngecek menggunakan NIK itu lebih akurat ya, lebih akurat. Apalagi kalau sudah terdaftar di pusat ya. Jika masuk desil 1 sampai 4 namun jenis bantuannya kosong, artinya orang tersebut belum masuk dalam kuota penerima bansos tahun ini. Jadi KPM tersebut itu belum terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos. Itu bisa melakukan pengajuan ya, pengajuan ulang ya. Mungkin melalui aplikasi Cek Bansos itu juga bisa ya. Siapa tahu setelah mengajukan ulang terus bisa terdaftar sebagai penerima bansos. Dan berikutnya ini mengenai bantuan stimulus tambahan beras dan minyak goreng. Ini juga penting untuk saya sampaikan karena mungkin ada juga yang masih berharap bisa mendapatkan bansos tersebut ya. Masyarakat yang berada di desil 1 sampai desil 4 namun tidak mendapatkan PKH atau PPNT tetapi sebelumnya menerima BLT Kesra ya. Jadi tidak terdaftar atau tidak dapat PKH sama PPNT, tetapi kok dapat BLT Kesra, itu ada kemungkinan masih punya harapan ya untuk mendapatkan bantuan stimulus untuk triwulan pertama 2026 ya. Ini jelas. Untuk isi bantuannya ya berupa beras 10 kg dan minyak goreng 2 liter per bulan. Ini per bulannya ya. Total penyaluran dialokasikan untuk 2 bulan sekaligus. Jadi totalnya itu 20 kg beras sama 4 liter minyak goreng per KPM ya. Jadi seperti itu. Untuk penyalurannya direncanakan cair selama bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Ini rencananya ya.
Jadi ya kita sih berharap semoga sebelum Idul Fitri ya, masih di bulan Ramadan ini, itu entah minggu awal maupun nanti ya, minggu berikutnya ya, minggu kedua di bulan Ramadan, itu ada kabar baik terkait penyaluran untuk bansos beras 20 kg sama minyak 4 liternya ya. Karena banyak juga mungkin di bulan Ramadan ini yang berharap bisa mendapatkan bansos tersebut. Terus mengenai aturan pengambilan bantuan ini juga penting untuk saya sampaikan ya, karena mungkin di luar sana itu banyak yang masih belum tahu ya mengenai pengambilan bantuannya ya. KPM akan menerima surat undangan barcode untuk mengambil bantuan tersebut, bantuan beras sama minyak gorengnya ya. Jika dalam waktu 7 hari berturut-turut bantuan tidak diambil tanpa alasan yang jelas, maka bantuan dapat dialihkan oleh pemerintah daerah kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Jadi ini jelas, kalau sudah dapat undangan, tetapi melebihi batas waktu pencairan, ada kemungkinan ya bansosnya akan dibagikan ke KPM yang lebih layak atau lebih miskin lah ya. Jadi seperti itu ya. Bagi teman-teman yang belum terdaftar ya, coba dicek apakah datanya itu masih aktif atau tidak. Karena kalau sudah tidak aktif, ada kemungkinan di tahun sekarang ini sudah tidak dapat bansos lagi ya. Silakan dicek melalui pendamping masing-masing atau juga bisa melalui petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat ya. Siapa tahu data yang lama itu sudah tidak aktif lagi. Kalau sudah tidak aktif, itu bisa melakukan pembaruan data melalui aplikasi cek bansos, itu juga bisa ya. Siapa tahu setelah melakukan pembaruan data, terus datanya itu aktif kembali ya, itu juga bisa asalkan masih padan dengan data kita yang ada di pusat ya. Jadi seperti itu. Terus buat para KPM yang ada anggota baru ya, pindah tempat atau berubah status pernikahannya, itu juga harus sesegera mungkin lapor ke pendamping ya, atau petugas yang ada di kantor desa supaya datanya itu dimutakhirkan. Terus kalau ada kesalahan nama, penulisan tempat, tanggal lahir, itu juga harus laporan supaya nanti datanya disinkronkan dengan data yang ada di Dukcapil. Karena kalau datanya tidak mutakhir dan tidak sinkron, ada kemungkinan sangat berdampak kepada pencairan bansos. Itu yang perlu diingat. Terus kalau datanya tidak ada yang salah ya, tetapi kok belum jelas statusnya apakah sebagai terdaftar sebagai penerima atau tidak, itu juga bisa dicek ya, bisa langsung tanyakan ke pendamping ya, apakah pas input data itu mengalami kesalahan atau tidak. Karena kalau mengalami kesalahan ya, ada kesalahan input data, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos atau penerimaan bansos. Terus kalau sudah resmi terdaftar sebagai penerima bansos, tetapi sampai sekarang bansosnya tidak kunjung cair, ada kemungkinan besar bansosnya masih terkendala ya. Itu juga bisa dicek apakah statusnya sudah berubah menjadi SI. Kalau di SIG-NG itu statusnya sudah SI, ada kemungkinan besar tidak akan lama lagi bansosnya bisa cair ya. Tetapi kalau masih ini verifikasi ya, gagal burekol ya, itu ada kemungkinan ya bansosnya belum bisa cair ya, karena masih terkendala. Nah, jadi tugas saya untuk hari ini sudah selesai ya, apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua ya. Ini yang pertama mengenai fenomena saldo bantuan yang masuk, yang katanya double ya, yang sebesar Rp600.000, itu bukan satu jenis bansos, melainkan ada mungkin 2 jenis bansos ya, PKH dan PPNT ya, bukan PKH-nya saja ya. Jadi seperti itu. Terus yang berikutnya mengenai validasi KPM baru ya, PKH dan PPNT murni juga sudah saya sampaikan. Terus cara cek desil dan status penerima juga sudah saya sampaikan. Berikut bantuan stimulus tambahan ya, berupa beras dan minyak goreng juga sudah saya sampaikan. Dan yang terakhir mengenai aturan pengambilan bantuan juga sudah saya sampaikan ya. Jadi sekian video pada kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.